Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini, kita semua dalam keadaan yang sehat dan dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan coba menerangkan masalah yang dasar, yaitu apa perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana beserta hak-haknya. Baik, tonton terus videonya sampai selesai ya. Apa perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana beserta hak-haknya? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan terdakwa adalah seorang tersangka. Jadi sudah naik ya dari tersangka, dari yang dipatut dicurigai menjadi seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan atau kekuatan hukum yang tetap. Kemudian apa hak-haknya bagi tersangka? Pada saat seseorang akan ditangkap, dia dapat melakukan yang pertama, meminta surat tugas dari petugas kepolisian pastinya. Yang kedua, meminta surat perintah penangkapan. Yang ketiga, kita harus teliti surat perintah mengenai identitas, alasan penangkapan, dan tempat diperiksa. Kita cek dari surat perintah tersebut, surat perintah penangkapan, bisa jadi yang ditangkap itu namanya memang sama dengan kita, tapi hal-hal yang lainnya beda. Misalkan dengan usia atau lokasi yang diperiksanya. Misal kita ditangkap di Jakarta, tetapi itu kepolisian dari Tangerang. Nah, kita pernah melakukan sesuatu tidak di daerah tersebut, di daerah Tangerang tersebut. Jika tidak, maka kita wajib menolak pertama atau meminta bantuan pengacaranya atau penasihat hukumnya. Kemudian setelah pada saat seorang akan ditangkap, ke step keduanya setelah seorang ditangkap nih, maka yang atau hak-hak dari tersangka tersebut bisa melakukan yang pertama yaitu menghubungi penasihat hukumnya atau wajib didampingi atau bisa seseorang itu menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum atau pengacaranya. Diberi hak untuk itu. Yang kedua, segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang ketiga, minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 kali 24 jam. Jika dalam 1 kali 24 jam tersangka tersebut tidak dilakukan apapun, hanya ditahan saja, itu kita bisa meminta dilepaskan dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang keempat, diperiksa tanpa tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik. Lalu step selanjutnya adalah hak-hak tersangka ketika ditahan. Tapi belum dilakukan persidangan ya. Tapi masih ditahan, antara lain yaitu menghubungi dan didampingi pengacara. Yang kedua, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan. Yang ketiga, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Jadi kita dapat melakukan upaya untuk meminta penangguhan penahanan atau mendapat bantuan hukum. Terus meminta dan mengajukan penangguhan penahanan, tadi saya sebutkan. Jika sakit bisa menghubungi atau meminta kunjungan dokter pribadi. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara. Dan bisa juga menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian.
Yang pastinya yang terakhir, bebas dari intimidasi, tekanan, atau ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Kemudian setelah menjadi terdakwa, hak-haknya setelah menjadi terdakwa hampir sama dengan hak-hak ketika menjadi tersangka ketika masih di tahanan, yaitu bisa menerima kunjungan, bisa menerima juga atau menghubungi pengacaranya, dan pastinya tidak mendapatkan diskriminasi atau pemeriksaan secara ditakut-takuti secara fisik maupun psikis. Kemudian setelah menjadi terpidana, nah seorang terpidana atau seorang terdakwa yang telah diputus bersalah, itu dia berhak mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan tersebut diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan setelah kita melakukan permintaan. Jadi tidak diberikan secara otomatis. Jadi kita selaku terdakwa atau penasihat hukumnya harus meminta terlebih dahulu baru diberikan. Dan hak-haknya nih setelah dipidana itu menghubungi dan didampingi pengacara, sama menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga, menghubungi atau mendapatkan kunjungan dokter pribadi, menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, mengirim surat dan menerima surat tanpa dicek terlebih dahulu. Juga yang terakhir, yang pastinya sama dengan yang lain, itu tidak dapat intimidasi, tidak mendapatkan intimidasi atau serangan fisik maupun psikis. Baik teman-teman, itu sedikit yang saya paparkan mengenai perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana beserta hak-haknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus tonton channel kami, subscribe dan ketik komen jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan. Dan mungkin ada masukan dari para penonton ASP untuk video kami agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, kami hukum, jauhi hukuman.